tua juga harus bersyukur, berucap terima kasih pada jajaran Resimen 1. Oke bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama aku Tara di Mip Map Channel. Di video kesempatan kali ini seperti biasa kita bikin video reaction lagi, yang mana video reaction ini itu tentang Bapak Aingkang Deddy Mulyadi, yang di kesempatan kali ini itu lagi pidato dan memberi pesan kepada warga Jabar gitu loh. Terus habis itu sama penjemputan siswa yang ada di barak. Langsung aja kita ke videonya guys. Kamu yang pangletikna, ceritakan pengalaman di sini. Kamu nakal apa sebelum masuk ke sini? Hari ini kamu sudah sadar atau tidak? Siap, jalan. Baheula bangor naon? Siap, tawuran. Nah sekarang mau balik sekolah lagi enggak? Siap, mau. Sekolahnya di mana? SMP Pacarangdan. Kelas berapa? Kelas 8. Mau sekolah lagi enggak? Siap, mau. Mau naik kelas enggak? Siap, mau. Mau tawuran lagi enggak? Siap, tidak. Kamu senang di sini apa senangnya? Siap, makan. Apalagi senangnya di sini? Siap. Olahraga. Olahraga, main bola suka? Suka. Makan sate nggak di sini? Siap, makan. Daging ayam makan nggak? Siap, makan. Minum susu? Siap, minum. Telur? Siap. Tidur nyenyak nggak? Siap, nyenyak. Punya temen nggak? Siap, punya banyak. Bahagia nggak? Siap, bahagia. Oke, kalau bahagia kamu nggak pulang. Oke, nah kemudian apa yang kamu sedih di sini? Siap, kangen orang tua. Mana orang tuanya? Siap, itu. Ini ibunya, sok ngomong. Ini kan berdiri ibunya. Oke. Yang berhak mendidik di rumah itu adalah ibu dan ayahnya, bukan tentara. Kenapa ibu nggak sanggup? Ya, cuma karena ikut tawuran aja. Oh, ikut tawuran. Ya artinya kan ibunya susah nasihatin. Oh, minta maaf sama ibu kamu. Siap. Minta maaf sama kamu. Oh, iya. Peluk. Siap. Siap. Peluk lagi. Cium kakinya, minta ampun. Ya, tepuk tangan. Orang tua juga harus bersyukur, berucap terima kasih pada jajaran Resimen 1 Armet Setirayuda, Resimen 1 Kostrat Setirayuda yang telah meluangkan waktu dan berani ngambil resiko. Ini bagi jajaran TNI, ini adalah resiko yang sangat tinggi, mengambil satu tindakan untuk menyelamatkan generasi bangsa di tengah-tengah cibiran hujatan yang luar biasa. Andai kata ada yang kepleset saja, satu aja kepleset di sini, ini akan menjadi problem yang luar biasa, dan kalian semuanya sehat, bugar, selamat, dan balik ke rumah dalam keadaan baik. Jadi satu hal kalian catat, bahwa berbuat baik di negeri ini bukan perkara mudah, tapi perlu orang yang memiliki mental yang tangguh dan jiwa yang ikhlas, sehingga bisa melakukan sesuatu yang terbaik bagi bangsa. Ingat, di Indonesia tidak semua orang, baik yang pinter, menyukai bangsanya maju. Di Indonesia tidak semua orang suka anak-anak mudanya tidak tawuran. Di Indonesia tidak semua suka generasi mudanya hebat dan kokoh. Kenapa? Karena banyak yang memiliki mental-mental lemah, mental-mental orang yang terjajah, yang itu harus dimerdekakan. Jadi kalian sudah bisa melewati masa ini dengan baik, dan kalian sudah menjadi anak yang merdeka. Merdeka dari sifat kebencian, merdeka dari sifat dendam, merdeka dari perilaku tawuran, merdeka dari perilaku minum, dan kalian sudah merdeka semuanya. Dan saya minta kalian tidak ada satupun yang pakai HP sebelum masuk usia dewasa. Ya, itu cara. Tapi kalau kamu lagi pegang HP lagi, kita nggak bisa jamin. Di sini kamu bisa diawasi, di rumah kamu tidak ada yang mengawasi. Ya, untuk itu kalian harus bekerja dengan baik, kembali ke rumah dengan baik, dan saya pasang badan, pasang reputasi saya, dan pasang masa depan saya demi anak-anak Jawa Barat. Saya mempertaruhkan seluruh kehidupan saya demi anak-anak Jawa Barat. Untuk itu, kalau saya tidak mengambil tindakan, kalau Bupati tidak mengambil tindakan, berarti kalian hari ini ya masih menjadi orang yang tawuran,
pemabuk, melawan pada orang tua. Tapi karena ngambil tindakan dan Pak Pangkostrad memberikan persetujuan, ini luar biasa, ucapkan terima kasih. Panglima TNI memberikan persetujuan, Kepala Staf Angkatan Darat memberikan persetujuan. Ini adalah semangat bagi saya. Hari ini kita disadarkan pada sebuah peristiwa di mana kita sering buta mata kita, kita sering tuli telinga kita, dan kita sering gagu lidah kita. Ketika anak-anak kita berteriak di jalanan, mengusung sangkur, membawa celurit, saling berkejaran, darah menetes di setiap sudut kota, motor-motor dibakar, orang menjerit penuh rasa ketakutan, kita hanya bisa diam. Ketika di sudut-sudut kota, anak-anak kita menenggak ciu. Ketika sudut-sudut kota, anak-anak kita makan eksimer. Ketika di sudut-sudut kota, anak-anak kita makan minuman oplosan. Mereka jatuh tersungkur, matanya merah penuh dengan rasa emosi, pulang ngamuk ke orang tuanya. Kita hanya bisa diam. Ketika anak-anak kita menghabiskan waktu main game online sampai jam 4 pagi, tidak masuk sekolah, di rumah ngamuk, mengancam orang tuanya dengan pisau, menusuk kakeknya dengan sangkur, kita hanya bisa diam. Proses kita hanya dua, pidana dan penjarakan dalam penjara anak. Tetapi kita tidak pernah menyadari bahwa seluruh lorong-lorong kegelisahan mereka, seluruh hiruk pikuk jalanan tak membuat mereka nyaman. Sudut-sudut rumah menjadi neraka bagi kehidupan mereka. Lapang-lapang bola tergusur menjadi industri perumahan, pemukiman, dan pertokoan. Mereka kehilangan tempat bermain. Mereka kehilangan air yang jernih di sungai sehingga bisa mereka berenang. Mereka kehilangan gunung-gunung yang indah tempat mereka bercengkrama dengan alam. Mereka kehilangan sawah yang terhampar. Yang mereka lihat adalah kebisingan dan kebisingan. Bising di jalanan karena knalpotnya brong. Bising di rumah karena orang tuanya bertengkar. Maka mereka lari dalam lorong-lorong gelap. Digenggamnya handphone, diambilnya obat-obat terlarang, ditengaknya minuman dalam sebuah kelompok yang sama. Kita orang-orang yang terpinggirkan di rumah, kita orang-orang yang terpinggirkan di sekolah. Guru-guru telunjuknya menunjuk pada wajahnya, tapi tak bisa memberikan solusi kegelisahan jiwanya. Semua orang hanya memberikan pengamatan, analisis, kajian. Itulah metodologi yang dikembangkan bangsa ini. Tetapi tidak ada yang berani mengambil solusi, mengangkat mereka di sudut jalanan, dimasukkan ke barak, dididik secara militer, diarahkan menjadi anak-anak yang berguna. Kedisiplinan militer adalah harga mati bagi kemajuan bangsa, bukan musuh. Pandangan-pandangan buruk terhadap militer adalah pandangan-pandangan orang yang takut anak-anak Indonesia bangkit, yang takut anak-anak Indonesia mencapai kemajuan. Mereka takut bangsa ini menjadi bangsa kokoh dan tegap. Mereka ingin bangsa Indonesia menjadi bangsa pemabuk yang setiap hari mabuk akan ilmu pengetahuan, yang setiap hari bertengkar di TV, yang setiap hari bertengkar di medsos, sementara hamparan kekayaan alam diambil sama mereka. Janganlah kita menjadi antek dari bangsa lain, memporak-porandakan diri sendiri dan bangsanya dengan alasan pengetahuan, dengan alasan hak asasi manusia. Anak membawa motor di bawah umur adalah pelanggaran hak anak. Kapan kita bertindak? Dan selama ini kita membiarkan anak-anak nonton film tanpa didampingi oleh orang tua. Itu adalah pelanggaran anak, dan kita tidak pernah bertindak. Anak-anak di bawah umur merokok, minum minuman keras, itu adalah pelanggaran hak anak. Semuanya kita berdiam. Anak-anak main game online, nonton tayangan-tayangan dewasa lewat media sosial, kita berdiam. Negeri ini akan hancur manakala semua orang berdiam. Maka orang yang memegang kekuasaan harus menggunakan tangannya untuk merubah seluruh kemunkaran ini menjadi sebuah kebajikan. Kalau kita berkomitmen pada bangsa ini, problem anak-anak kita adalah mengkonsumsi tayangan yang bukan haknya di media sosial. Maka saya meminta peraturan pemerintah yang mengatur tentang itu segera dilaksanakan. Anak-anak di bawah umur tidak boleh mengakses media sosial yang bukan haknya.
Oke baju gitu aja untuk video reaction di sore hari ini. Terima kasih buat kalian semuanya yang sudah menonton, dan terima kasih juga buat kalian yang sudah setia dan sudah subscribe channel aku. Buat kalian semuanya yang belum subscribe, silahkan subscribe ya, biar kedepannya aku semangat untuk konten. Ya udah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.